Nah, kita tunggu di sini sampai bagaimana kebijakan dari Presiden Trump ini itu berimbas secara signifikan terhadap proses industrialisasi, dan ini mungkin akan sedikit memberikan optimis ya. Itu andalan juga kan ekspor Indonesia begitu. Nah, Anda melihat bagaimana demand yang terbentuk saat ini kalau kita lihat juga dengan pergerakan harga batu bara internasional yang juga cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir, ini apakah menjadi tantangan tersendiri untuk industri pertambangan batu bara kita begitu Pak Yayan? Oke, kalau misalkan kita lihat berdasarkan global market performance ya, khususnya untuk coal market, nah kita lihat ada beberapa negara misalkan seperti Tiongkok misalkan. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa Tiongkok pada saat ini apalagi dengan adanya Trump trade war, maka dia mulai menurunkan ketergantungannya terhadap fossil fuels dan mengembangkan renewable energy. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa karena sistem pasar khususnya ketenaga listrikan yang menjadi tulang punggung khususnya proses manufacturing di Tiongkok, nah dengan lemahnya integrasi pasar antara renewables dengan sistem konvensional listrik, nah ini yang akan menjadikan bahwa batu bara itu tetap akan dipakai. Karena apa? Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai integrasi antara sistem off grid dengan on grid, itu dibutuhkan investasi yang relatif lebih besar ya. Mungkin kemungkinan bahwa Tiongkok itu akan katakan bisa mengurangi ataupun meningkatkan komposisi renewables-nya itu ya kisaran sekitar 5 sampai dengan 10 tahun lagi, berarti ada kemungkinan impor batu bara itu akan berkurang dalam jangka waktu 5 ataupun 10 tahun khususnya bagi trading partner seperti Indonesia. Nah, yang kita lihat bahwa yang katakan growing demand itu diantaranya adalah India ya, tetapi India saat ini proses sertifikasi dan kemudian juga ketika dia melakukan impor batu bara itu relatif lebih ketat ya dibandingkan dengan yang lain, walaupun kita lihat bahwa konsumsi batu bara di India itu relatif terus meningkat. Karena apa? Karena pertumbuhan khususnya ekonomi dan proses industrialisasi. Nah, sedangkan di beberapa negara lain misalkan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa itu sudah mulai terjadi phasing out. Nah, jika kita lihat bahwa berdasarkan pada hal tadi bahwa di sektor batu bara ini itu sebetulnya oversupply tadi itu bukan disebabkan karena memang produksinya berlebih, tidak ya, tetapi disebabkan adanya slowing down of demand. Nah, jadi di sini demand-nya turun, karena demand-nya turun misalkan apalagi dengan adanya Trump trade war ini menyebabkan uncertainty khususnya di sisi proses manufacturing, kemudian juga industrialisasi. Nah, stok yang memang relatif sudah ada itu seolah-olah menjadi tersimpan karena apa? Karena adanya wait and see khususnya proses industrialisasi secara global. Kita kan sekarang mengetahui ya, bahkan misalkan seperti untuk yang penyedia BBM swasta ya itu sekarang itu mulai terdampak karena apa? Karena ada masalahnya international shipping performance, kemudian juga ada Asian insurance premium. Nah, ini berdampak terhadap harga batu bara dari beberapa lembaga yang memprediksi terhadap harga batu bara. Nah, kalau misalkan kita lihat pada tahun 2025 ini ya sekitar 100 US dollar per metric ton, dan kemudian tahun 2026 itu akan terjadi penurunan di kisaran sekitar 95 dolar per metric ton. Jika kita bandingkan dengan 2024 itu yang sekitar 137, bahkan 2023 itu 172 dolar metrik per ton. Jadi di sini kemungkinan bahwa terjadi slowing down of global demand, sehingga menyebabkan oversupply dan harga menjadi turun. Baik, bagaimana dengan serapan batu bara domestik sendiri begitu Pak Yayan? Menurut Anda apakah memang ini akhirnya oke lah dengan kondisi market global saat ini ada penurunan harga batu bara dunia, kemudian demand-nya juga sedang mengalami tekanan begitu. Anda melihat apakah bisa terserap untuk pasar domestik? Kalau misalkan kita lihat cadangan khususnya depresi dari batu bara kita di kisaran sekitar 20-30 ya, ini tergantung dari kebijakan pemerintah apakah ingin sedikit untuk mempertahankan cadangan batu bara di masa yang akan datang. Kemungkinan bahwa pertama
yaitu melalui DMO. Dan pasti biasanya bahwa pengusaha itu akan memberikan khususnya agar kuota DMO itu pasti akan lebih tinggi. Dan kemudian jika kita lihat bahwa posisi dari downstream industri yang kita miliki misalkan untuk beberapa smelter dan lain-lain, dan ini juga membutuhkan katakan energi yang banyak, berarti kemungkinan bahwa Indonesia akan mengembangkan batu bara khususnya untuk memberikan supply energi bagi proses downstream misalkan seperti smelter ya. Nah, karena kita agak kerepotan untuk mengembangkan untuk mengembangkan misalkan batu bara ini untuk diproses menjadi hal lain, misalkan seperti DME atau misalkan kebijakan industrialisasi yang lain ya. Karena apa? Karena kita lihat bahwa impact multiplier-nya juga hanya melalui, kalau tidak trading, melalui pembangkit ya. Itu tidak ada value added yang bisa dibuat untuk batu bara saat ini. Nah, sehingga alangkah baiknya jika batu bara ini itu dijadikan sebagai energy security, harusnya kita buat untuk stok di masa yang akan datang, dan pengembangan energi ke depan itu melalui proses transisi energi agar investasi pembangkit pada saat ini itu tidak terlalu rugi dan juga bisa memberikan win-win solution kepada para pengusaha batubara. Oke, nah Pak Yayan, lantas bagaimana strategi yang mungkin tepat begitu ya untuk kondisi saat ini untuk bisa menjaga optimisme dari industri pertambangan batubara? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Yayan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Pak Yayan, nah lantas kalau kita bicara mengenai strategi baik dari sisi pelaku usaha, kemudian pemerintah sendiri untuk menjaga optimisme nih sektor pertambangan batubara, karena kita tahu juga tekanan dari global cukup kuat juga, ada tren penurunan harga batubara global, kemudian demand yang juga sedang mengalami turunan karena ada kelebihan produksi atau produksi yang juga sedang ditingkatkan di China, India begitu. Anda melihat bagaimana untuk market batubara Indonesia, proyeksi masa depan batubara Indonesia juga nih Pak Yayan? Kita lihat prospek masa depan batubara Indonesia, saya kira sudah mulai ada shifting ya dari international trade itu berkembang ke domestic economy. Nah, saya kira domestic economy ini memang walaupun ya kita lihat bahwa harganya tidak sebagus harga internasional, tapi mudah-mudahan kalau misalkan bagi yang international trade, nah kita tunggu di sini sampai bagaimana kebijakan dari Presiden Trump ini itu berimbas secara signifikan terhadap proses industrialisasi, dan ini mungkin akan sedikit memberikan optimis ya, khususnya untuk meningkatkan manufacturing, katakan commodities atau misalkan industrialisasi, mungkinnya kurang lebih sekitar tahun 2026 lah ya, kemungkinan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat bahwa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini, saya kira downstreaming, kemudian juga khususnya deregulasi, dan juga untuk mengembangkan industri-industri khususnya domestik ya, untuk meningkatkan multiplier. Nah ini mungkin perlu lebih perlu dilakukan adanya semacam tadi ya, misalkan dari sisi kebijakan khususnya perizinan, kemudian juga proses katakan industrialisasi. Tapi kalau kita lihat sih mungkin tidak ekspektasi untuk tahun ini ya, karena kita lihat agak berat ya. Ya kemungkinan yang pasti bahwa industri-industri khususnya mineral itu akan relatif lebih membantu untuk untuk meningkatkan khususnya dari sisi midstream effect. Nah sehingga melalui batubara masuk ke sektor midstream dan kemudian downstreamnya itu akan naik ya. Kalau misalkan kita mengandalkan international trade di sini agak repot, yaitu misalkan meningkatkan domestic market obligation, kemudian juga untuk pengembangan khususnya industri-industri dan juga meningkatkan pembangkit ya.
Dan selain pembangkit juga mungkin untuk mengembangkan khususnya misalkan seperti sekarang ya, bahwa transisi energi kita kan kita sudah ada nikel dan lain-lain. Ini ajak kita mengerahkan investor dan kemudian investor ini untuk mengembangkan khususnya industri transisi critical minerals untuk kepentingan domestik. Nah, sehingga di sini akan sedikit jadi bantalan khususnya bagi pertumbuhan ekonomi dan juga transisi energi kita menjadi lebih baik dan juga bisa menciptakan tenaga kerja lebih banyak. Nah, Pak Ian, berarti kalau kita bisa sampaikan begitu hilirisasi begitu di sektor pertambangan khususnya batu bara ini akhirnya yang menjadi game changer untuk menjaga sektor pertambangan kita tetap optimis ke depannya nih Pak. Ya, karena apa? Karena pertama ya, kenapa sektor batu bara itu sangat penting? Kita lihat bahwa jika kita berbicara mengenai competitive pricing, khususnya untuk kita bisa berkompetisi misalkan di pasar luar negeri, harga listrik dari batu bara Indonesia itu masih relatif lebih murah, yaitu hanya sekitar 3 sen per kWh. Tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa Tiongkok itu per 2026 nanti harga listrik per kWh dari renewables itu bisa 2 sampai dengan 3 sen. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan renewables yang ada di Uni Eropa itu sekitar 4 sampai dengan 5 sen. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita masih bisa kompetitif ya, katakan untuk meningkatkan proses manufacturing maupun international trade, tidak hanya dari sektor batu bara tetapi menjadi input cost khususnya di sektor manufaktur yang lain. Misalkan untuk port ya, misalkan untuk tekstil dan lain-lain. Nah, sehingga apa? Sehingga bahwa batu bara ini sebagai modal kita untuk melakukan transisi energi. Nah, selama di transisi energi ini kita harus mengembangkan khususnya feedstock energi yang lebih compatible. Nah, compatible dan juga kompetitif. Nah, saya kira kita bisa mencontoh seperti Tiongkok ya, yang bisa mengembangkan industri renewables itu sampai sangat kompetitif, bahkan jika kita bandingkan dengan pembangkit listrik dari batu bara. Nah, ini mungkin saya kira ini hal yang sangat baik ya, karena apa? Karena kita memiliki modal yang cukup dan kita bisa ada waktu untuk mengembangkan ini sehingga kemungkinan bahwa ketahanan energi ataupun swasembada energi Indonesia itu relatif lebih doable ya, jika misalkan dibandingkan dengan negara lain yang tidak memiliki sumber daya seperti Indonesia saat ini. Oke, potensi masih apa ya, bisa dikembangkan lebih jauh begitu ya dengan hilirisasi, kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah lagi begitu untuk bisa menjaga sektor pertambangan kita tetap optimis. Di samping kita juga mungkin melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor ataupun juga meningkatkan lagi potensi-potensi dari sektor pertambangan Indonesia ke depannya sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional ya secara umum begitu. Pak Ian, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ian. Terima kasih.